Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-21 daripada kitab Al-Lumah ini. Kita masih di dalam Al-Mujmal wal Mubayyan ya. Setelah pertemuan yang lalu kita mengetahui apa itu mubayyan. Yang mana mubayyan itu adalah ayat atau lafadz yang ketika Anda itu dengar, Anda langsung paham Anda langsung paham apa maknanya tanpa terima kasih. Bukan tanpa terima kasih. Terima kasih jumlah mu'taradhah ya. Tanpa Anda memerlukan kalimat lain untuk menjelaskan makna daripada kalimat tersebut. Mujmal sebaliknya, kalau Anda baca ayat atau lafadznya, Anda tidak akan bisa langsung paham, kecuali memerlukan qoro'in khorijiyah. Apa qoro'in khorijiyah itu? Indikasi-indikasi eksternal untuk memahamkan apa makna ayat. Ini ta'rif biwajazati dengan simpel ini akan sangat penting sekali untuk memahami untuk memahami mujmal wal mubayyan. Intinya mubayyan yang Anda baca Anda langsung paham. Mujmal Anda tidak bisa paham kecuali dengan bantuan perkara yang lain. Wantaha. Kadangkala mubayyan itu dengan lafadznya, kadangkala dengan mafhumnya. Dengan lafadznya sudah selesai, sekarang dengan mafhumnya. Dengan mafhumnya hanya disebutkan secara secara simpel ya. Kita ikut Imam Syirazi. Kita namur alaihi murur al-kiram. Ayo sila. Ada di dalam qiraah itu biasanya ada marra murural kiram. Yakni maknanya kita baca cepat, tidak terlampau dalam membahasnya. Maknanya hanya dibaca dengan bacaan yang benar dan dijelaskan dengan simpel. Itu namanya marra murural kiram. Ada lagi yang sebaliknya, marra murural liam. Murural liam. Makna liam ini sudah bacanya salah, jelasnya tak betul lagi. Itu namanya marra murural liam. Marra murural kiram. Ayo. Ada lebih kadang-kadang kala itu kok saya cepat wallahi namur murur ghairal muhtaram ya. Sila Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Qala al-musannif rahimahullah faslun wa amma ma yufidu bi mafhumihi fa huwa fahwal khitab wa lahnul khitab wa dalilul khitab. Apa dibilang waqad bayantuha sila Waqad bayyantuha qabla hadzal babi fa aghna 'anil i'ad. Ya, ini adapun anwaul mubayyan di dalam usul fikih. Kalau dia itu dengan mafhumnya, maknanya bukan dengan lafadznya, yaitu fahwal khitab mafhumul muwafaqah. Lahnal khitab, apa itu lahnal khitab? Dalalatul iqtida. Dalilul khitab mafhumul mukhalafah. Tiga ini Anda langsung bisa paham apa maknanya tanpa Anda memerlukan qoro'in lain untuk menentukan apa yang dimaksud. Karena itu tiga ini kalau Anda kembali ke bab dalalatul iqtida, lahnul khitab wa fahwal khitab wa dalilul khitab, Anda akan bisa langsung memahami apa maknanya tanpa Anda memerlukan hal-hal yang lain yakni. Waqad bayantuha, semua ini waqad marra yakni. Sebelum bab ini fa'aghna anil maka tak perlu diulangi lagi. Adapun sekarang kita masuk ke bab setelahnya yaitu al-mujmal. Wadih yakni setelah ada mubayyan ada yang namanya mujmal. Mujmal adalah sebuah lafadz atau ayat yang kalau Anda hanya membaca ayat itu Anda tidak akan paham. Anda perlu indikasi yang lain. Ayo sila. Wa ammal mujmal fa huwa ma la yu'qal ma'nahu min lafzihi wa yaftakiru fi ma'rifatil muradi ila ghairi. Ayo, yang tidak bisa difahami maknanya dan memerlukan perkara yang lain untuk memahaminya. Ini salah satu daripada definisi yang disebutkan oleh Imam Syirazi. Di dalam syarah ada definisi lain. Apa itu? Annal mujmal an yakunal muradu muayyanan ghairu mubayyan. Hadza huwa. Ada dua definisi.
yang dimaksud itu secara spesifik, cuma tidak dijelaskan apa itu. Wah ya. Jadi yang dimaksud, contohnya loh ya. Contohnya yang dimaksud itu salah satu hewan. Cuma hewan apa? Tidak tahu. Tapi jelas bukan semua hewan. Ada satu yang dimaksud. Ayo, ada satu hewan, ya mungkin kerbau, ya mungkin kambing, ya mungkin ayam, tapi saya tak tahu apa. Jelas bukan semuanya. Jelas salah satunya, tapi tidak dijelaskan apa itu. Lah, untuk menjelaskan apa yang dimaksud diperlukan apa? Perkara yang lain. Yakni definisi yang kedua adalah misdak daripada definisi yang pertama. Cuma kalau Anda memahami dua definisi ini akan membantu di bab-bab setelahnya, di bab-bab yang akan kita baca sekarang. Maknanya imma antakul di dalam mujmal itu perkara yang untuk memahaminya perlu yang lain, atau seseorang atau syari', Rasul atau Allah menginginkan sesuatu yang secara spesifik tapi tidak dijelaskan apa itu. Secara otomatis memerlukan perkara yang lain untuk menjelaskan apa perkara yang diinginkan tersebut secara spesifik. Kama saya tibayanu ba'da qalil. Ayo wasilah. Jadi definisinya ma la yuqalu ma'nahu min lafdhi wa yaftakiru fi ma'rifatil muradi ila ghairihi, atau an yakunal murad muayyanan ghaira mubayyan. Ayo. Wa dzalika ala wujuh. Yang yasduq, yang bisa masuk dalam definisi ini tuh beberapa hal. Yang pertama apa Ustaz Fauzul? Sila. Minha an yakuna lafdhu lam yudha' lidalalati ala syai'in bi'aini. Ayo. Anta pernah dengar di dalam nahwu ada isim namanya al-asma al-mutawaghilah. Anta bahasa lughah kan? Dulu saya belajar lughah, ini belajar apa namanya? Mulhatul i'rab. Hafizahullah, tadi siang saya WhatsApp dengan guru nahwu saya Syekh Arif Subromilsi. Saya teringat ada di dalam nahwu itu namanya al-asma al-mutawaghilah. Yang nakirohnya itu terlampau teruk sampai dimudhofkan ke ma'rifat pun dia tidak menjadi ma'rifat. Contohnya seperti ghair, ghairuka, man hadza ghairuka. Padahal kaf ini kan ma'rifah kan. Selama dia ma'rifah, wal mudhaf ilal ma'rifah apa? Ma'rifah illa asma mutawaghilah ini. Yakni huwa mutawaghil, yakni terlampau apa? Terlampau dalam di dalam nakiroh. Lah, seperti inilah yang diinginkan oleh Imam Syirauzi. Ada beberapa lafaz itu memang tidak jelas. Walaupun sudah dinisbatkan ke ma'rifat, tetap dia itu perlu untuk dijelaskan lagi. Terlampau apa? Nakirohnya terlampau teruk lah menurut saya. Di dalam nahwu namanya al-asma al-mutawaghilah. Pernah dengar Anta? Pernah dengar? Biasanya kan macam kolamun. Kan nakiroh kan? Tapi ketika Anda nisbatkan kolamuka, jelas sudah menjadi muayyan dia. Kolamuka Anta. Tapi ghairuka, hal huwa muayyan? Ghairu muayyan aslan. Selain Anta. Iya, siapa selain Anta itu? Umum sangat itu. Betul-betul umum sangat. Kolamuka berbeza. Kolamuka jadi dia jadi muayyan. Ghairuka tidak jadi muayyan. Jayid. Hakuha. Apa hak itu? Tidak ada, Sof. Halil haq was qalil am katsir? Yasduq alal qalil wa yasduq alal katsir. Hatta udhifa ila syari'. Hatta ketika dia itu dimudhofkan kepada ma'rifah, tetap dia itu maknanya tetap apa? Nakirah. So, tengok baca sekarang. Wa an yakuna lafdu lam yudha' lidalalah ala syai'in bi ainihi. Yakni lafaz itu tidak diletakkan untuk dalalah atas sesuatu secara spesifik. Contohnya adalah ayat kaqaulihi ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadih. Wa atu haqqahu. Berikan haknya ketika Anda itu panen. Loh iya, berapa? Haknya itu berapa? Haqqahu. Hal kilo? Kiloen? Kilo haqqo. Nus kilo juga haqqo. Berapa haqqo ini? Musma'ruf. Kenapa? Karena kata-kata hak lam yudha' ala qalil wa katsir. Bal mujmal ala qalil wala yumkin an yudha' al umum. Kenapa? Li annahu laisa fi siyakin nafi wa atu haqqahu isbat. Wadah?
Sila. Wa ka qawlihi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah Suf. Ayo. fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Illa bihaqqiha. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau mereka sudah cakap itu, baru saya tidak akan kacau harta dan jiwa mereka, kecuali bihaqqiha. Saya akan kacau kecuali dengan haknya. Apa itu haknya? Apa haknya itu? Tetap ghairu apa namanya? Bukan ghairu ma'kul, ghairu maklum. Perlu indikasi eksternal untuk menjelaskan makna hak ini apa. Hanya dengan membaca hadis ini Anda tidak akan paham apa makna hak. Tidak ada yang khilaf bahwasanya ini apa? Mujmal. Perlu hadis lain untuk menjelaskan berapa mikdar zakah, dan perlu hadis lain untuk menjelaskan bila orang muslim itu boleh diambil nyawanya. Maksudnya dihukum dengan qatl bila. Ayo. Fa'inal haqqa majhulul jinsi wal qadri fayattakiru ilal bayan. Ayo, karena yang namanya hak itu tidak diketahui jenis dan kadarnya, maka diperlukan apa? Penjelasan. Dibilang fa'innahu muhtamilun lil qalili wal katsir wa laisa huwa nakiratun hatta nahmiluhu alal umum. Dia itu bukan nakirah, hak itu. Lianna hakuha. Dia ma'rifat. Nakirah pun laisa fi siyaqil nafi. Laisa fi siyaqin nafi. Fala yumkin an yuhmal alal umum. Dia bukan umum. Wa yasduq alal qalil wa katsir. Engkau ini nak apa? Saya nak mujmal, Habib. Wantah. Saya nak mujmal. Nak buat apa? Ayo. Faslun wa minha ay yakuna al-lafdhu fil wad'i mushtarikan baina shay'aini kal qur'i. Bukan mushtarakan. Yakni al-fadul mushtarakah. Lafadznya satu, maknanya dua. Dua-dua ini yasduq ala satu lafadz ini secara sama. Di mana saya jelaskan secara detail ini. Saya kira di sini juga sudah pernah saya jelaskan ya. Lafdzul mushtarak. Lafadznya satu, maknanya dua. Al-jaun, al-abyad wal aswad. Al-quru. Tatarok apa nah? Yatarabbasuna salasata quru. 3 periode. Quru itu periode lah. Periode ini apa? Apakah dia itu suci atau haid? Bisa suci, bisa haid. Wal quru yasduq alal haid wa yasduq alal tuhur bisyaklin mutawatir. Itu namanya apa? Mushtarak. Selama dia itu mushtarak, maka quru ini kan tidak mungkin maknanya dua-duanya. Tidak mungkin apa maknanya dua-duanya. Yakni ya imma 3 kali suci, ya imma 3 kali haid. Tidak mungkin 3 kali haid dan 3 kali haid dan 3 kali suci. Maknanya adalah salah satu lah. Salah satu ini apa? Saya senang suci aja, Habib. Lebih seronok, tak boleh macam itu. Karena ada indikasi eksternal untuk apa? Ta'yin. Untuk mengetahui secara spesifik yang diinginkan daripada lafdzul mushtarak itu makna yang pertama atau makna yang kedua. Tanpa adanya indikasi eksternal, lafdzul quru ini akan tetap mujmal dan tidak bisa Anda amalkan. Karena untuk beramal dibutuhkan spesifik. Dibutuhkan apa? Spesifik. Apa yang kalau tidak jelas, tidak akan bisa diamalkan. Jelas bisa diamalkan. Orang kalau saya tengok, kenapa engkau putus dengan boyfriendmu? Tak jelas. Nah, apa? Tak jelas. Ada semacam itu. Di dalam dosa pun kena jelas. Dosa pun kena jelas. Ayo. Kal quru yaqa'u 'alal haidi wa yaqa'u 'alat tuhur fayaftakiru ilal bayan, yakni al bayan fi ta'yinil ma'na hal yuridul quru awid tuhur. Ayo. Faslun wa minha an yakuna al-lafdhu mawdu'an li jumlatin ma'lumah illa annaha dakhalaha istithna. Ini beda lagi di antara hal yang mujmal adalah sebuah lafadz yang mubayyan. Lafadznya jelas. Lafadznya jelas, maknanya jelas. Oke. So muskilah Pak Deni Habib. Al-muskilah di exception dengan sesuatu yang tidak jelas. Karena kaidah mengatakan sesuatu yang jelas ditambah sesuatu yang tidak jelas sama dengan tak jelas. Saya beri contoh ya. Harganya MP3 ini 100 ringgit plus titik. Berapa? Sama dengan titik. Anda tidak tahu.
Karena titik-titik-titik ini mungkin RM1, mungkin RM2, mungkin RM3, mungkin RM4. Karena asyai'ul ma'lum idza udhifa ilal majhul sara majhulan. Apa contohnya di sini ya Habib? An yakuna lafadz mawdu'an li jumlatin ma'lumah. Maknanya lafadznya ini jumlah maklumah, akan tetapi masuk di dalamnya itu exception yang tidak jelas, yang majhul. Contohnya apa Habib? Sila. Kaqaulihi 'azza wa jalla uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis shayd fa innahu qad sara mujmalan bima la khalu min al-istithna. Uhillat lakum bahimatul an'am. Bahimatul an'am ma'ruf ya akhi. Bahimatul an'am makna an'am al-ibil wal baqar wal ghanam. Anta cari kemana-mana di apa namanya di komus manapun makna an'am. Saya pun tahu makna an'am walaupun saya bukan orang Arab. Secara lidah walaupun secara nasab saya orang Arab. Cuma an'am ini maknanya ma'ruf ya nih, al-ibil wal ghanam wal baqar. Maknanya kalimat ini adalah kalimat mubayyan, orang baca langsung faham. Problemnya bukan di situ, problemnya di setelahnya. Illa mayutla alaikum. Illa mayutla alaihim, illa mayutla alaikum. Kecuali yang disebutkan kepada kalian. Loh, apa itu ya apa? Apa? Apakah yang mayutla alaikum itu ghanamnya atau bakornya atau ebelnya? Kan tiga-tiganya mungkin. Apa ketiga-tiganya? Apa dua daripada tiga atau salah satu? Yakni majhul. Faida ustuthniya maklum. Apa? Faida ustuthniya majhul min maklum sora apa? Majhulan. Fayaftakiru dzalikal majhul ila bayan hatta yumkin an na'mal. Kita bisa kita amalkan. Ayo. Dan sama dan masuk ke dalam makna ini, yakni sesuatu yang maklum diistithnakan dengan majhul menjadi majhul. Begitu pula sesuatu yang umum yang dimaksus dengan sesuatu yang ghairu maklum akhirnya juga menjadi majhul. Kalau umum wadih ya akhi. Semua tolabah lulus. Kecuali beberapa orang. Ayo mana beberapa orang ini siapa? Kali kita jadi apa namanya? Tanya-tanya kan. Ayo. Idza ulima annahu makhsusun wa lam yu'lam makhussa minhu. Nahnu na'rif anna hadzal maksus. Tapi yang mana? Yang dimaksud itu yang mana? Apakah 10 yang awal, 10 yang kedua, 10? Kita tidak tahu, akan tetap bertanya-tanya. Fahada aidan mujmal annahu la yumkinul amal bihi qabla ma'rifati ma khussa minhu. Karena tidak bisa Anda amalkan kecuali Anda mengetahui apa yang dimaksuskan. Ayo. Faslun min dzalika aidan ay yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi'lan yahtamilu wajhaini ihtimalan wahidan mithlu ma rawa annahu jama'a fi safari fa innahu mujmalun li'annahu yajuzu an yakuna fi safarin tawil aw fi safarin qasir. Hada wadih yani. Di antara hal-hal yang mujmal adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuat sebuah fi'il. Yang mana fi'il ini, yang namanya fi'il dari awal saya katakan, Anda tengok saya punya kelas yang kira-kira yang di apa namanya di babul umum. Yang namanya fi'il itu pasti apa? Juz'i. Pasti dia itu perkara yang satu, juz'i, dia bukan umum. Tidak ada fi'il yang umum. Wadah ya. Maknanya fi'il itu pasti juz'i. Dia tidak mungkin semua. Tidak mungkin dia itu umum. Ketika Rasul itu mengatakan annahu jama'a fi safar, bahwasanya Rasul itu pernah menjamak di sebuah safarnya Rasul, bepergiannya Rasul. Tidak mungkin semua bepergian. Karena ini adalah fi'il, maknanya di salah satu bepergiannya. Lah, safar ini yasduk ala safarin qasir wa yasduk ala safarin tawil bisyaklin mutawatir. Mungkin qasir dan mungkin tawil. Tapi yang mana? Tidak tahu. Anda nak bawa semuanya fil qasiri wa tawil, tidak boleh. Kenapa? Li'annal umum min awaridil alfat. Umum itu daripada lafadznya, bukan af'alnya. Ya sudah Habib, saya nak qasir. Terjihun bila murajjih.
Saya nak tawil, ihtiyaton. Tidak boleh. Tarjihun bila murajjih. Terus macam mana Habib? Mujmal. Anda tidak bisa untuk jamak hanya berdalilkan hadis ini. Anda kena cari indikasi eksternal yang menentukan sebenarnya ketika Rasul itu menjamak, safarnya qasir atau safarnya tawil. Anda tidak akan bisa memahami safar ini qasir atau tawil hanya dengan membaca hadis ini saja. Tidak akan bisa. Wahai Ustaz Fauzul. Ayo. Fa innahu mujmal li'annahu yajuzu an yakuna fi safarin tawil atau fi safarin qasir. Kenapa? Li'anna safar yasduqu ala tawilin wa qasirin bi syaklin mutawatir. Fala yajuzu hamluhu ala ahadihima dunal akhar illa bidalil. Fal nahmil ala kilaihima la yajuz. Kenapa? Li'annal af'al la yatra alaihil umum. Wadih Ustaz Fauzul. Kita sudah dikunci dari pergi dari kiri, dari kanan, semuanya sudah apa namanya? Dikunci oleh usuliyun, tak boleh. Aywa. Kalau seumpamanya sebuah kejadian wayasduk ala dua kemungkinan dengan syakal mutawatir menjadi mujmal, begitu pula kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau itu menghukumi sebuah case dan case ini mempunyai potensi yang sama di dalam beberapa sebab tanpa Rasul menjelaskan sebabnya, yang mana yang beliau yang beliau hukumi, case itu pun juga dikatakan case apa? Mujmal. Tengok contohnya. Wa kadzalika idza qadha fi ainin. Begitu pula kalau Rasul itu menghukumi satu case secara spesifik. Secara apa? Spesifik. Kan dari awal saya katakan, apa definisi kedua daripada mujmal Ustaz Fauzul? Tadi saya katakan muayyan ghairu. Bukankah safarnya Rasul muayyan ghairu mubayyan? Begitu pula masalah ini, case-nya muayyan tapi ghairu mubayyan. Macam mana itu? Ada sebuah qadiyah ainin, muayyanin. Sebuah qadiyah satu secara spesifik. Tapi tidak dijelaskan apa itu. Cuma case ini mempunyai beberapa potensi. Tapi jelas Rasulullah tidak menginginkan semuanya. Kenapa? Karena potensi ini ada 5 contohnya loh ya. Case-nya hanya satu. Kan tidak mungkin satu case ada 5 sebab. Cuma ada satu sebab saja. Macam mana contohnya? Mithlu an yurwa anna rajulan aftara fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil kafarah. Tengok. Ada satu orang namanya Saddam pada bulan Ramadan berbuka, tak puasa. Rasulullah menyuruh Saddam untuk kafarah. Kan tidak mungkin kan? Sebab Anda berbuka itu berjima dan makan dan minum dan istimna. Kan tidak mungkin seperti itu. Kan kena salah satu. Kalau Anda sudah berbuka dengan minum, makan yang kedua itu Anda tidak makan dalam keadaan puasa. Karena ketika Anda minum, puasa Anda sudah batal. Setelah Anda minum, Anda berjima. Anda berjima bukan dalam keadaan berpuasa. Karena itu saya cakap, kalau ada orang memang terpaksa jima dengan istrinya pada bulan Ramadan, tak kuat atau apa, minum dulu, baru apa? Berjima. Hilah tidak seijazahkan hilah ini ya. Kami minta ijazahkan orang kan. Maknanya ketika Rasulullah itu menyuruh untuk kafarah, hanya karena salah satu, ya imma Saddam minum, ya imma Saddam makan, ya imma Saddam istimna, ya imma Saddam apa? Berjima. Tapi karena apa? Tidak tahu. Jelas qadiyah ini muayyan, tapi aywa, ahsan, ghairu mubayyan. Selama dia itu muayyan ghairu mubayyan, karena yang namanya qadha itu pasti perkara, perbuatan, dan itu tidak umum. Satu, maknanya case-nya satu tapi tidak muayyan. Tapi tidak apa? Mubayyan. Nah, untuk mengetahui case itu apa, diperlukan apa? Indikasi eksternal, dalil-dalil khariji. Anda tidak bisa mengetahui case ini apa, apakah yang disuruh Rasulullah
kafaroh itu karena makan, atau karena minum, atau karena istimna, atau karena jima, Anda tidak bisa mengetahuinya hanya dengan membaca hadis ini. Anda kena tengok hadis-hadis yang lain. Ayo. Fahuwa mujmalun fa innahu yajuzu an yakuna aftara bi jima'in wa yajuzu an yakuna aftara bi aklin fala yajuzu hamluhu ala ahadihima dunal akhar illa bidalil fa nahmil ala kilaihima ya habib fa kullu man aftara fi ramadan amidan aliman wajaba alaihil kafarah wa dhaba ilaihi malik al-imam Malik yakni Syafi'iyah lah. Kenapa? Li'anna hadha qadiyah muayyanah huwa mujmal wal umum laisa mujmalan alaisal umum minal mubayyan wa hadha apa? Mujmal, dan ini qadha, perbuatan, bukan lafaz. Bukan apa namanya? Lafaz. Fahadhil wujuh la yakhtaliful madhab sawaun Syafi'i awil Hanafi aw ghairuhuma minal madhahib, dibilang. Fahadhil wujuh la yakhtaliful madhab fi ijmaliha wa iftiqariha ilal bayan. Tidak ada yang khilaf di sini bahwasanya perkara-perkara ini semuanya apa? Mujmal. Mungkin Imam Malik yang mewajibkan kafaroh terhadap semua yang membatalkan puasa bukan daripada hadis ini, mungkin daripada hadis-hadis yang lain. Ayo. Sekarang fasal lain yang dikatakan mujmal tapi mukhtalafun fihi. Ada khilaf di dalamnya. Qad yakunu yang asoh dia mujmal, qad yakunu yang asoh ghairu mujmal. Sila. واختلف المذهب في ألفاظ فمنها قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. أيوة. وحل الله البيع وحرم الربا. Ini sedikit susah ini. Ahalla jelas kan maknanya. Wa harrama jelas kan maknanya, Allah menghalalkan. Apa makna menghalalkan? Boleh Anda lakukan. Harrama mengharamkan, maknanya tidak boleh Anda lakukan. Al-bai' jual beli. Wa riba bukan jual beli. Riba. Kira-kira Anda baca ayat ini Ustaz Adam, Anda faham apa tak? Faham. Anda faham Ustaz? Faham. Dari lahdoh jelas ini bukan apa? Mujmal. Yakni bi itlalah syariah, yakni kita tengok sikit sebentar saja kita sudah bisa memahami apa yang Allah nak. Yakni Allah memperbolehkan berdagang, mengharamkan riba, wantaha. Sebagian cakap tak, ini mujmal. Ini apa namanya? Mujmal. Kenapa? Karena riba itu apa sih? Ziyadah. Ziyadah ya. Di dalam jual beli bukankah ada ziyadah? Loh, kalau tak ada ziyadah mana mau tak jual beli. Untung namanya ziyadah kan. Anda beli ini 100 ringgit, Anda jual berapa? 100 ringgit. Anda sehat. Kan Anda sehat jual beli macam itu. Pasti ada ziyadahnya. Maknanya jual beli pun riba. Padahal Allah membezakan, ada yang jual beli, ada yang riba. Yang jual beli itu halal, yang riba itu haram. Kan jelas kan macam itu kan. Maknanya ada dua perkara yang berbeza. Cuma kita tidak tahu mana yang halal dan mana yang haram. Maka perlu hadis yang lain untuk menjelaskan. Itulah yang mengatakan bahwasanya ayat ini apa? Mujmalah walaisa mubayyan. Sila. وفيه قولان قال في أحدهما هو مجمل لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الربا والربا هو الزيادة ziyadah. Dibilang riba wa ziyadah, dibilang ini adalah mujmal karena Allah Subhanahu wa taala itu menghalalkan bai' dan mengharamkan riba, dan riba itu apa? Ziyadah. Dan tidak ada satu bai' pun kecuali di dalamnya itu ada ziyadah, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Cuma kita tidak tahu afrodnya ini yang mana, kita tidak tahu. Saya tahu makna ini, saya tahu maknanya apa, afrodnya kami tidak tahu. Karena ada iltibas, karena yang namanya bai' pasti ada apa? Ziyadahnya. Aywa. Wa qala fil qauli tsani laisa
bimujmal. Faftaqara ila bayani ma yahillu mimma yahrum. Makna perlu dijelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Karena kalau kita cuma dohirnya saja, maknanya setiap jual beli yang menguntungkan itu riba. Kalau memang macam itu tak ya, jual beli, beteng kok jadi petani aja. Petani makan sendiri, tak ya apa namanya? Jual beli. Kan tak mungkin macam itu kan? Ayo. Karena itu diperlukan dalil yang lain untuk menjelaskan mana jual beli yang halal dan mana jual beli yang haram. Selama Anda memerlukan dalil yang lain, namanya apa? Mujmal. Ayo. Wa qala fil qauli tsani. Wa qala fil qauli tsani laysa bimujmal wa huwa al-asah li'anna al-bay'a ma'qulun fil lughah fa humila 'ala al-umum illa fima khassahu ad-dalil. Ayo. Pendapat yang kedua mengatakan ini bukan mujmal. Wahwal asoh. Kenapa? Karena kita dari awal kita sudah pertama kali baca kita sudah langsung apa namanya? Faham. Itu saja sudah cukup menjadi dalil bahwasanya ini adalah ayat yang mubayyan, bukan ayat yang mujmal. Memang ada beberapa bai yang tidak boleh. Di antaranya bai'ur riba. Bai'ur riba adalah bai'un khos. Lah, maknanya kita cakap semua bai itu boleh kecuali yang diharamkan. Maknanya ini adalah am makhsus. Lah, am makhsus bukan daripada mujmal. Karena umum itu daripada apa? Mubayyan. Wa huwa makhsus. Makhsusnya maklum, umumnya juga maklum. Seperti faktulul musyrikin. Kan tidak semua musyrik yang yuktal, karena ada beberapa musyrik yang mutlak, yang yuktal. Maknanya al musyrikun di sini am makhsus, wa huwa laisa mujmal, akan tetapi dia itu apa? Mubayyan. Beza antara Anda cakap perkara ini mujmal dan perkara ini amun maksus. Mujmal la apa namanya? La yumkin amal bihi, wal amul maksus yumkin amal bihi. Apa saya tulis di sini? Li'annal bai'a ma'kulul makna wal ihlal ma'kulul makna, fa huwa mubayyan. Fa huwa apa? Mubayyan. Kila salamna dzalika wa innamal muskil fi ta'yini afrodihi wa afrodil bai'. Fi afrodihi wa afrodil bai' halal wa ayyu afrodihi haram. Yakni mana yang afrodnya bai' yang halal dan mana afrodnya bai' yang haram. Wa innal arabata qul al bai'u mithlur riba wa la yumkinu lana ma'rifatu ma yahil wa la yahrum wa ma yahrum fakana mujmalan. Ujiba annar riba huwa ziyadah. Sukses, ini penting ya. Ar-riba huwa ziyadah wal bai' qad takhlu an ziyadah fi'lan. Beberapa afrodnya bai' ada yang tidak ziyadah. Ada yang tidak ziyadah. Beberapa afrodnya bai'. Dan bisa, ini berapa? Harganya berapa ini? 100 ringgit. Saya jual kepada Anda 100 ringgit. Ada beberapa buyu'ul amanah seperti itu memang. Beberapa jual beli Anda tidak untung. Bahkan beberapa jual beli Anda rugi. Cuma agar kerugian tidak semakin banyak. Macam Anda nak tutup toko, semua nak Anda jual kan, nak Anda ada lelong. Itu kan rugi kan. Cuma kalau tak Anda lelong, Anda semakin rugi. Loh, ada jual beli yang tidak ada apa? Ziyadah. So, maknanya ada jual beli dan ada riba. Aywa. Waqad yakhlu aniz ziyadah. Famakana fil bai'i ziyadatun yabtul. So, sekarang kita cakap bahwasanya setiap bai' yang ada ziyadahnya itu batal, kecuali yang ditaksis dengan dalil. Illa ma khassasahu ad-dalil fayakunu lafdul bai' war riba aman dakhalahu taksis ka hadithi uqtulul musyrikin wa makana aman makhsusan falaysa bimujmal war riba bai'un khas. Di dalam fikih Syafi'i, riba ini bai' yang khas, yakni bai' jual beli yang harga dan barangnya itu sama-sama emas dan perak atau makanan. Hadza inda Syafi'iyah. Ketika itu az-ziyadah mamnu'ah, memang betul seperti itu. Memang betul seperti itu. Cuma ketika dia itu tidak ada ziyadahnya, maknanya az-ziyadah
yang dikatakan oleh syari' di sini laisa ziyadatan amah wa innama ziyadatun khosoh fi amrin khos. Karena itu ada perbedaan antara bai' dan riba, antara bai' dan riba. Fit tamatsul baina tsamani wal muthnan fil jinsi wan nu'ma az-ziyadah fi ahadihima fal ilaqah bainal bai'i war riba umumun wa khususun min wajh fa ba'dur riba bai'un wa ba'dul bai'i riban. Sebagian bai' itu riba, memang betul. Ada jual beli yang riba memang. Dan itu kadang sah dan kadang tidak sah. Anda tengok saya punya video Yaqutun Nafis, saya jelaskan riba apa yang sah dan riba apa yang tidak sah. Ribal buyu, riba ada dua ya, riba buyu dan riba duyun. Yang kita kenal, sakofah kita tentang riba rata-rata adalah riba duyun. Jarang orang paham tentang riba buyu. So, sebagian BU ribawi kan. Dan ada yang B yang bukan BUR ribawi. Rata-rata jual beli kita bukan jual beli ribawi. Jual beli ribawi kalau harga dan barangnya itu sama-sama emas. Saya beli emas dengan emas anta, saya beli makanan dengan makanan anta, itu namanya apa? Ribawi. Baru di situ az-ziyadah mamnu'ah. Az-ziyadah apa? Mamnu'ah. Di selain itu az-ziyadah apa? Makbulah. Beberapa riba bukan jual beli, seperti riba duyun, kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Wallahu a'lam. So, intinya bab ini maksudnya al-bai' wa harrama riba, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, bukan daripada mujmal, tapi dia daripada al-am makhsus. Wal am ba'da takhsisihi bi mukhassisin ma'lum, mungkin al-amalu bihi. Berbeza dengan mujmal, yahtaju ila qara'inin akhir ila qara'in ukhra. Sila. Wa qad ahadallahu al-bai'a wa harrama riba faftakara ila bayani ma yahillu wa ma yahrum. Wa qala fil qawli tsani laysa bimujmal wa huwa al-asah li'anna al-bai' ma'qul fil al-bai' ma'qulun fil lughah wa huwa apa at-tabadul. Al-bai' ma'qul fil lughah al-mu'awadhah. Aywa. Humil 'ala al-umum illa fima khassahu ad-dalil. Aywa, maknanya setiap mu'awadhah itu diperbolehkan kecuali yang apa namanya? Makhassahu dalil. Makhassahu apa? Ad-dalil. Lah, maknanya ini kan daripada bab amun apa? Maksus, bukan daripada bab al-mujmal. Hadza huwa. Karena itu dari awal saya tanya kepada Anda, apakah Anda paham ini? Saya paham, Habib. Cukup Anda memahami ini dengan sekali baca. Hadza aqwa dalilin ala annahu apa? Mubayyan walaysa mujmal. Sila. Fasdun wa minhal ayat allati takara fiha al-asma' asy-syar'iyyah wa huwa qawluhu 'azza wa Asma'u syar'iyyah, Suf. Kalau ada belajar yaku di dalam fikih itu, pasti ada lughatan wa syar'an. Beberapa kalimat di dalam bahasa Arab dipindah kepada apa namanya? Dipindah kepada syariat. Mempunyai makna yang lain. Lah, makna yang lain daripada syariat itu tidak bisa Anda pahami kecuali Anda melewati Rasul ataupun Allah untuk menjelaskan apa makna lafaz tersebut. Karena lafaz tersebut, tengok ya, karena lafaz tersebut sudah dipindah daripada bahasa ke syarat. Contohnya sholat. Makna sholat adalah doa. Kemudian dipindah ke makna syariat, yaitu apa? Sholat yang kita lakukan ada ruku, sujudnya, ada iktidalnya, itu namanya adalah sholat. Ketika Anda sudah sholat, apakah Anda faham maknanya Anda sudah berdoa? Kan tidak kan? Anda sudah sholat. Perbuatan. Karena itu ini adalah mangkul nama yang dipindah, apa namanya, lafadz yang maknanya dipindahkan daripada bahasa ke syarat. Jahit jiddan. Sila. Sebagian orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan tidak ada yang asma itu layujat mangkul. Hakikohnya semuanya hakikoh apa? Lugawiyah. Hakikoh semuanya hakikoh apa? Lugawiyah. Ingat di awal-awal khilaf bainal Mu'tazilah wa ahli sunnah. Semua hakikat lugawiyah atau ada hakikoh apa? Syar'iyah. Ayo.
وهو قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله فمن شهد منكم Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Apa itu zakah? Apa itu salat? Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Apa itu siam itu? Lu kan makna soma yasumu kan amsaka yumsiku. Menahan. Menahan apa Anda? Menahan memaki kah? Menahan apa kah? Ada orang, saya puasa makan Indomie, Maggi. Kenapa? Saya tak kuat, Habib. Saya puasa makan pedas-pedas. Imsak. Tapi puasa Ramadan yang kejap lagi akan datang. Allahumma balighna Ramadan. Bukan itu maknanya. Ada puasa yang khas. Puasa yang khas. Dan itu tidak bisa Anda ketahui hanya daripada membaca ayatnya. Anda memerlukan dalil yang lain untuk menjelaskan apa makna saum ini. Wa qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi apa? Hajjul baiti. Apa itu haji itu? Hajjul bait. Makna hajj ay qasdud. Yani anta taqsudul bait. Anta hanya bermaksud ke Mekah, tengok Masjidil Haram kemudian balik lagi. Hal hakana haji. Apakah Anda bisa faham haji yang Anda lakukan, wukuf semuanya itu hanya melewati hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila? Kan tidak kan? Anda memerlukan dalil lain untuk menjelaskan apa makna hajjul baiti. Sila. فمن أصحابنا من قال هي عامة غير مجملة فتحمل الصلاة على كل دعاء. Sebagian daripada ashabuna mengatakan bahwasanya ini adalah amah. Selama dia itu amah, ya dia itu ghairu mujmalah, pasti seperti itu. Maka yang namanya sholat di atas ala kulli du'a, wasaum ala kulli insak, wal hajj ala kulli qasad, kecuali yang ada dalil mengkhususkan makna sholat, wal hajj, wasaum, bukan makna lughah. Suf tengok. Al asal an nahmilu ala makna lughah illa ma khassahu dalil. Maknanya kalau belum ada dalil Anda boleh langsung apa? Beramal. Nanti kalau Anda jumpa dalil maksus, Anda boleh amalkan setelah apa? Di taksis. Maknanya sebelum taksis Anda boleh amal, setelah taksis Anda juga boleh amal. Kalau mujmal tidak boleh amal karena wa aqimus shalah. Anda kena tanya kepada Rasul dulu, apa makna sholah ini? Tapi kalau dia itu amah, wa aqimus shalah, Anda boleh berdoa. Sampai Rasul menjelaskan, bukan macam itu sholat. Macam ini, tengok saya. Macam ini. Wadah Ustaz Fauzul. Itulah perbedaan amah sama mujmal. Al-amah yumkinul al-amal bihi li annahu mubayyan. Tapi kalau dia itu mujmalah, tidak boleh, tidak bisa diamalkan. Ayo. إلا ما قام الدليل عليه وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول. Dan ini adalah thariqah yang mengatakan bahwasanya tidak ada dalam asma itu syai'un mangkul. Ayo. ومنهم من قال هي مجملة لأن المراد بها معاني لا يدل اللفظ عليها في اللغة وإنما تعرف من جهة الشرع. Dibilang ada yang mengatakan ini adalah mujmalah karena makna sholah, makna saum, makna hajjul bait itu sudah tidak masuk ke dalam makna bahasa lagi. Tapi makna yang diinginkan oleh syariat. Lah selama dia itu makna yang diberi, lafadz yang diberi makna oleh syariat, bukan daripada aspek lughah, maknanya kita perlu ambil daripada apa? Syariat, bukan hanya dari bahasa. Lah syariat adalah qara'in kharijiyah daripada bahasa itu sendiri. Ayo. Faftaqara ilal bayan, war rasul jaa mubayyinan. Sahulala, yakni yahtaju ila indikasi eksternal yaitu rasul. Kaqaulihi azza wa jalla wa atu haqqahu yawma hasadih. Sama yakni wa atu haqqahu ini diperlukan mubayyin yaitu rasul untuk menjelaskan hak ini apa. Karena sudah keluar daripada maudhu'nya secara bahasa ke maudhu' secara apa? Syariat. Padahal haqqahu itu sendiri di dalam bahasa pun maknanya sudah mutawaghilatun fil nakirat. Wa hadhihi tariqatun man qala inna hadhil asma mangkulatun wa huwal asah. So, ini adalah thariqah yang mengatakan bahwasanya di dalam Islam ada yang namanya al-asma asyariyah wa huwal mu'tamad yani. Wa huwal apa? Mu'tamad. Maknanya ada hakikah syariah itu ada. Dan itulah tu'lam ila minash syara'. Maknanya setiap hakikah syariah mujmalah. Yahtaju untuk memahaminya Anda perlu menggunakan indikasi apa?
eksternal. Yang mengatakan bahwasanya tidak ada hakikoh syar'iyah, yang ada hanya hakikoh lugawiyah, Anda tidak perlu syarat. Anda hanya perlu mengetahui secara apa? Bahasa sahaja. Maknanya al-asma' syar'iyah ghairu mawjudah, fakulluhu asma' lugawiyah, hakikoh lugawiyah, dan semuanya adalah apa? Mubayyan walaysa mujmal. Ayo. Kalau riba tadi macam mana ya? Apa itu? Saya confuse tak? Riba tu macam kalau daripada segi lughah ziyadah. Memang? Kemudian dalam syariat ada makna khusus. Bukankah Okey. tu dia macam kes yang ni? Dia maksudnya dia mujmal, dia perlu pada dia lihat kepada syarak pula. Tak, Anda tidak tengok di dalam riba di sini, tidak tengok daripada aspek syaratnya. Anda tengok daripada aspek ziyadahnya. Karena itu kan dari awal saya katakan bahwasanya ar-riba di sini dia itu mutlakus ziyadah. Dia itu apa? Mutlakus ziyadah. Fakullu bai'in fihi ziyadah fayabtul. Fayabtul. Amahnya seperti itu. Karena baik sendiri qad yakunu. Qad yakhlu ani ziyadah. Bal yakunu fihi khosarah. Bal yakunu fihi apa? Khosarah. Dari aspek lugawiyah saja, ada perbezaan antara baik dan riba. Kalau Anda masuk ke aspek syarak, perbezaan itu akan lebih jelas. Cuma di sini tidak tengok daripada aspek syaraknya, hanya tengok daripada aspek bahasanya saja. Daripada aspek bahasanya saja, Anda bisa langsung paham wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Cukup itu menjadikan ini adalah dalil apa? Ala kaunihi mujmalah. Di bab yang setelahnya, tengok daripada aspek apa? Kauniha asma syar'iyah. Itu aja ya nih saya nak cakap. Mungkin tadi saya terlalu masuk di dalam apa? Makna secara syar'iyahnya. Sila. Kalau Anda baca takrirnya Imam Syirazi, Yusuf, wa qala fil qawli tsani laisa bimujmal wa huwal asah li annal bai' ma'kulun fil lughah. Karena B ini apa ya? Sebelum maknanya syar'i, dia ini sudah ada makna lugawinya. Kemudian syariat iktiraf makna ini. Bukan syariat pindah makna ini, berbeda dengan sholat suf. Sholat dipindah maknanya dengan makna yang lain. Tapi jual beli tidak dipindah, huwa. Tidak berbeda maknanya. Di dalam bahasa, di dalam syariat, sama aja maknanya. Cuma nanti mungkin syariat akan mengkhususkan beberapa jual beli yang tidak boleh. Mungkin jual beli yang najis-najis. Tapi tetap dikatakan dia itu apa? Jual beli. Paham ya? Ini daripada aspek lughahnya. Yang asma syar'iyah daripada aspek syaratnya. Fahumila alal umum illa ma khassahud dalil. Ayo. Faslun wa minha al-alfadhu allati ulika at-tahlil wa at-tahrimu fiha ala a'yanin. Ini kita masuk di dalam nau'amma, di dalam dalalatul iqtida. Yang mana dari awal ya, yang namanya hukum itu kepada perbuatan, bukan kepada benda. Kepada perbuatan, bukan kepada apa namanya? Benda. Lah, sekarang kalau Allah mengharamkan benda, kan tidak mungkin itu. Kenapa? Karena benda tidak bisa diharamkan. Karena benda itu ada. Babi tidak diharamkan. Karena babi itu ada. Yang diharamkan adalah makan babi. Makan adalah perbuatan. Jadi kalau ada babi, Anda tidak berdosa. Di rumah saya bawah ini ada babi. Kalian orang ada babi. Apakah saya berdosa? Tidak. Kalau saya ambil babi itu, saya sembelih, baru saya apa? Berdosa. Ketika ada lafadz daripada Al-Quran atau lafadz daripada Rasul yang mengharamkan benda, maknanya ada lafadz mahdzuf antara haram dan benda tersebut
yang kita tidak tahu apa lafadz itu. Tapi jelas ada lafadz itu. Kenapa? Karena kalau kita nujrihi ala dhahirihi, maknanya apa? Fasid. Maknanya apa? Fasid. Harus ada takdir apa? Mahdhuf. Harus ada takdir mahdhufnya. Lah, mahdhuf ini apa? Mahdhufnya yang paling umum. Tidak bisa. Karena lafadznya tidak ada. Wal umum min awaridil alfad. Anda nak taksis, salah satu contohnya hurrima alaikum al-maitah contohnya. Saya nak takdir aklul maitah. Makan saja yang haram, yang lainnya tidak haram. Contoh, tidak bisa juga semacam itu. Kenapa? Karena ihtimal ini banyak. Mungkin akal, mungkin bai', yani hurrima alaikum bai'ul maitah. Mungkin tak? Hurrima alaikum aklul maitah. Boleh tak? Kenapa Anda pilih bai' dunal akal? Atau sebaliknya? Tarjih bi ghairi murajjih. Jahid jiddan. Semuanya tidak boleh. Salah satu juga tidak boleh. Anta nak apa? Nak bergaduh dengan saya? Mujmal. Dalilnya wadih apa tidak? Wadih kan? Tidak mungkin Anda tu'ammim. Tidak mungkin tu'ammim. Kenapa? Karena lafadznya tidak ada. Karena dia itu mudmarat. Dia itu mahdhuf. Dia itu muqaddar. Dan kita sudah lewat di dalam dalatul iqtida, annal mahdhufat wal mudmarat la yumkinu apa? Ta'mim. Li anna hadha makna. Wal makna la yu'ammam. Yang umum itu apa? Alfad. Antana yuqaddir ahadul mudmarat tidak boleh. Tarjih bi ghairi murajjih. Karena itu lebih baik di mujmalkan. Perlu dalil yang lain untuk menjelaskan. Ayo. Wadah ya, dan itu bukan pendapat yang mu'tamad. Tapi dalilnya sudah oke itu. Kenapa? Iqra sekarang. Sudah. Wa minhal alfadhu allati 'allaka at-tahlil wa at-tahrim fiha 'ala a'yan wa qawlihi ta'ala hurrimat 'alaykumul maitah. Dan di antara yang mujmal adalah lafaz yang tahlil dan tahrimnya itu ala a'yan. Seperti qaulihi ta'ala hurrimat 'alaykumul maitah. Wadah ya? Faqala ba'du ashabina innaha mujmalah. Bahwasanya tidak mungkin yang haram itu bangkai, karena bangkai itu benda. Benda tidak diharamkan karena bangkai itu ada. Perkara yang ada tidak diharamkan. Wadah kan? Perkara yang ada tidak diharamkan. Karena haram itu hukum untuk perbuatan, bukan untuk benda. Lah kalau benda diharamkan, gunanya apa? Apakah dengan diharamkannya benda itu hilang? Tetap saja ada tuh bangkai. Apakah ada? Kalau ada diharamkan, gunanya apa? Abas ya nih. Allah sia-sia, buat sia-sia. Karena itu benda tidak diharamkan. Diharamkan adalah apa? Perbuatan. Li'annal aina la tusafu bitahlili wat tahrim. Karena yang namanya benda tidak dihukumi dengan halal dan haram. Akan tetapi yang disifati dengan halal dan haram adalah perbuatan kita. Dan perbuatan kita tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya bendanya saja. Hurrimat alaikumul maitah. Maka diperlukan penjelasan apa yang halal dan apa yang haram daripada perbuatan kita terhadap benda tersebut. Tidak mungkin semua perbuatan kita itu haram. Kenapa? Karena ini bukan lafaz. Tidak mungkin salah satu secara spesifik, karena perbuatan kita banyak. Wa ta'yinu ahadil af'al bi ghairi murajjih tarjihun bi ghairi murajjih. Subhanallah. Ayo. Wadi Ustaz Fauzul, dalilnya. Anjat, benar? Benar ya. Wadih, jahit.
Wa minhum man qala innaha laysat bimujmalah. Wa huwal ashah. Wal Imam Syarazi mengatakan ini bukan mujmal. Ajib, ini bukan mujmal. Madza taf'al ya ani? Loh, saya setuju dengan dalil Anda bahwasanya ini bukan umum, saya setuju. Kemudian tidak mungkin Anda bawa salah satu. Karena membawa salah satu, apa namanya, ta'yin. Ahadu asya biduni murajjih tarjihul marjuh atau tarjihun bi ghairi murajjih. Saya setuju itu. Cuma saya klaim di sini ada murajjihnya. Apa itu murajjihnya? Al-uruf. Ada murajjihnya. Apa itu al-uruf? Sudah? Li'anna tahlil wa tahrim fi misli hadza idza utliqa ukila minhu tasarruful maqsudatul fil lughah. Yakni tarjih, apa namanya, tahlil wa tahrim di dalam perspektif ini biasanya kalau diitlak Anda akan langsung paham karena di dalam bahasa pun Anda sering pakai itu. Contohnya lah ya, minuman ini halal untuk Anda, teh itu halal untuk Anda. Apa yang Anda pahami, Ustaz Sadam? Jelas halal diminum. Padahal yang saya cakap hanya halal tehnya. Yang Anda pahami adalah halal diminum kan? Kan urufnya semacam itu kan? Di dalam bahasa pun cakap semacam ini biasa. Walaupun yang dikatakan hal itu bendanya, tapi urful mutakallim yafhamu hadza. Yafhamu hadza. Wa hadza huwal murajjih aslan. Wadih Ustaz Fauzul. Anjat wadih ya nih. Mus wadih sah? Hah? Itu macam indikasi luar. Apa? Tak. Kalau indikasi luarnya apa? Saya tak hanya dengan saya mengatakan minuman ini halal. Cukup dengan itu. Indikasi luarnya apa? Dia langsung paham, Sof. Bahwasanya halal diminum. Maknanya di dalam bahasa ini ada. Di dalam bahasa ini ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin Ustaz Sadam bisa paham. Tidak mungkin seperti itu. Jelas. Ala tara annahu idza qala li ghairihi haramtu 'alaika hadzal ta'am. Anda tidak boleh, saya haramkan Anda makanan ini. Apa maknanya? Tak boleh makan. Anda perlu apa? Apakah ketika Anda mendengar lafaz itu, sekali mendengar Anda langsung paham bahwasanya Anda tidak boleh makan makanan ini? Tak perlu kan? Anda cuma hanya perlu lafaz ini Anda langsung paham. Loh, bukankah itu adalah ainul mubayyan? Kalau Anda perlu penjelasan daripada orang lain, baru Anda bisa klaim itu mujmal. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan kenapa kok bisa langsung. Padahal ada sesuatu yang mahdhuf. Tapi dalil, Anda langsung memahaminya, adallu dalilin ala kaunihi mujmal ala kaunihi mubayyanan. Walaupun saya tidak bisa menjelaskan bidobet di mana letak mubayyannya, hal huwa lughah atau uruf am kilaihima, tapi cukup dalil dikatakan dia itu mubayyan, Anda bisa faham tanpa memerlukan wasithah yang lain. Dan dari awal kita mengatakan hadza huwal mubayyan. In fahimta hadza syai' min duni qara'in kharijiyah fahuwa mubayyan. Dan langsung paham tahu. Saat Sadam ton saya halalkan minuman ini. Maknanya apa? Ayo. Saya halalkan putri saya untuk Anda. Apa maknanya? Di dalam pernikahan, saya halalkan Cima. Langsung paham. Apa yang Anda kurang lihat? Apa? Ala tara annahu idza qala li ghairihi haramtu 'alaika hadza ta'am ukila minhu tahrimul aql
Wa ma ukilul murad min lafzihi lam yakun mujmalan. Loh, saya setuju, Ustaz. Ada Anda boleh iktirad di saya di situ. Anda boleh iktirad saya, yakni bahwasanya ada sesuatu yang selain lafaz, Habib, yang membuat kita bisa langsung paham. Saya setuju itu. Cuma Anda tidak bisa untuk menjawab pertanyaan atau dalilnya Imam Razi yang mengatakan bagaimana Anda bisa langsung paham. Kalau memang ada sesuatu yang lain, kenapa Anda langsung paham? Jangan-jangan itu bukan lain. Anda kira itu perkara yang lain, tapi aslinya bukan lain. Karena kalau itu perkara yang lain, Anda tidak akan langsung paham. Suf, tengok. Bata kalami wadihan, so. Ayo. Sila. Faslun. وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفيا وإثباتا كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال yakni dibilang nafyan wa itsbatan di dalam hasr wal istitsna ba'da nafi. Nafyan wa itsbatan. La amala. Ayo. Innamal a'mal itu kan semuanya hasr kan? Tidak ada satupun amal perbuatan kecuali dengan niat. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Wa ma asbahahu. Ini mujmal apa tidak? Oke, tidak ada wali ya. Ada laki-laki dan perempuan, angkah tuka wa zawaj tuka. Pernikahan ada kan? So, ada orang nih, angkah tuka wa zawaj tuka. Loh, bukan itu pernikahan. Pernikahan. Walinya tidak ada. Pernikahan. Ada orang sholat, tidak niat. Kan tetap sholat kan? Betul apa tidak? Tetap sholat. Tidak sah. Ya, tetap sholat, tapi tidak sah. Ayo. Waduh kan? Jahit. Apakah kata-kata seperti ini mujmal atau mubayyan? Karena jelas ketika la nikaha, Anda tengok, nikah ini ada. Tapi kenapa kok syariat cakap la nikaha? Hampir-hampir syariat itu macam menafikan sesuatu yang ada. Dan itu mustahil. Bagaimana syariat menafikan sesuatu yang ada? Kan macam mutanakid kan? Ayo. Faminhum man qala inna dzalika mujmalun li'anna alladhi nafahu huwa al-amal wan nikah. Wadzalika mawjudun. Wadzalika mawjud, yang dinafikan adalah amal. La amala, Anda bersedekah, amalnya ada apa tidak? Niatnya tidak ada. Tapi sedekahnya tetap ada. Loh, macam mana? Tidak ada sedekah. Oh, ada sedekahnya kok. Illa bin niyah. Sedekahnya ada walaupun saya tidak niat, tetap sedekahnya ada. Loh, macam mana Anda menafikannya? Ini kan laisa makulan kan? Ayo. Wadzalika mawjud. Kalau kita dari dohirnya, kalam ini mutanakid, maknanya harus ditakwilkan. La nikaha, innamal a'mal, semuanya itu harus ditakwilkan. Terus ditakwilkan apanya? Sila. Fayajibu an yakunal murad nafya sifatin ghairu madhkurah. Maka harus ditakwilkan bukan menafikan perbuatannya, tapi sifat dari perbuatannya. Lah, sifatnya itu apa? Apakah dibilangkan kalau di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi biasanya itu, apakah la amala sahihun atau la amala kamilun? Ataukah dua-duanya? Wadah ya? Yang mana? Jahit. Faftaqara ila bayani tilka sifah, maka diperlukan qarain eksternal untuk menentukan mana sifat yang secara spesifik bisa kita apa? Bisa kita jadikan makna daripada hadis tersebut. Dan itu tidak bisa kita ketahui hanya dengan membaca hadis ini. Karena qarain yang lain. Wa minhum man qala laisa bimujmalin wa huwal
Asal pendapat terkuat itu bukan mujmal, Suf. Lah terus macam mana? Macam mana Anda menjawab iskalnya man qala bi annahu mujmal? Pertama, bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Ustaz Sadam tadi itu. Loh, ini kan hadis. Rasul itu datang tidak menjelaskan bahasa. Juga tidak menjelaskan apa yang ada. Rasulullah datang untuk menjelaskan agama. Loh, memang yang Anda lakukan adalah sedekah. Yang Anda lakukan mungkin adalah sholat. Akan tetapi secara syariat itu tidak diiktiraf. Wadah ya. La nikaha syar'an. Secara lugatan silakan, secara negara silakan. Saya tidak ada kisah pasal negara Anda, pasal undang-undang Anda, pasal uruf Anda. Tapi secara syariat, nikah ini tidak mungkin terjadi dan kami tidak iktiraf pada hari kiamat. Anda akan punya problem dengan Allah kalau pernikahan Anda tidak ada walinya. Walaupun negara Anda memperbolehkan, itu urusan negara Anda. Nanti pada hari kiamat, di depan Allah, bawa undang-undang negara Anda, dan biarlah malaikat membawa undang-undang Allah. Mana yang Allah akan yang akan terima. Wadah kan? Yakni syariat hanya mengatakan pernikahan tanpa adanya wali tidak diiktiraf. Tidak diiktiraf. Hadza huwa li aradahu sahibul al-Imam Syirazi yakni. Li'anna sahibah syar'i la yanfi wa la yuthbitul musyahadat. Karena sahibul syar'i itu tidak menafikan atau mengisbatkan musyahadat li'annahu musyahad. Untuk apa? Ini Rasul hanya datang untuk mengatakan, oh ini pernikahan. Oh ini sholat. Tak perlu. Saya aja sudah boleh cakap. Tak perlu Allah mengirim apa? Rasul. Kirim saya aja sama aja. Kalau cuma hanya musyahadat. Kirim anta juga sama. Ada sesuatu yang lebih penting daripada itu. Menjelaskan syar'iyat. Wa innama yanfi wa yuthbit syar'iyat. Rasul itu datang untuk menafikan dan mengisbatkan hal-hal yang berkaitan tentang iktirafu syara'. Faka'annahu qol la amala fi syara' illa binniyam. Tidak ada satu amal pun perbuatan yang diiktiraf oleh syariat kecuali dengan niyah. Dan tidak ada pernikahan yang diiktiraf daripada syarak kecuali dengan wali. Dan itu bisa Anda pahami daripada lafaz. Tidak perlu Anda melihat perkara yang lain. Anda tengok ini katanya siapa? Katanya Rasul kan? Cukup Anda kan langsung faham. Perlu ada perkara yang lain? Tidak perlu. Karena itu ini adalah mubayyan. Ini bukan mujmal. Kalau Anda tidak tengok yang cakap ini Rasul, mungkin Anda akan menjadi mujmal. Tapi kalau Anda ada indimam itu adalah Rasul, tidak ada mujmal di situ. Loh, Habib, alaisa kaunul mutakalliman huwa Rasul amrun kharijiyun. Daripada kaunuhu mutakalliman, loh iya, karena al mutakallim fil kharij ini wa syai'un wahid, ayo Ustaz. Wa huwa Rasul. Fala yajuzu an yakuna mujmalan. Selama dia itu bisa difahami tanpa Anda melihat hadis yang lain, melihat eksternal, dikatakan ini mubayyan, bukan mujmal. Walaupun Anda bisa iktirat dengan saya, kepada saya dengan apa yang saya katakan, cuma sudah dijawab oleh Imam Asy-Syirazi. Sila. Faslun wa kadzalika ikhtalafu fi qouli sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummati al-khata'u wa nisyan faminhum man qala huwa mujmalun li'anna alladhi rafa'ahu huwa al-khata' wa dzalika mawjudun fayajibu an yakuna sama saja ini. Rufi'a an ummati al-khata'. Sof tengok ya. Diangkat daripada umatku itu kesalahan. Apa makna kesalahan? Apakah umatku tidak ada yang salah? Bilhabal yang salahnya, jarang jodoh kalau cakap, yang salah bilhabal banyak sangat. Kan tidak mungkin kan? Tidak mungkin Rasul itu salah. Rasul maksum. Terus apa makna diangkat kesalahan daripada umatku? Apa makna kesalahan? Hah? Ayo. Apakah dia dosa
atau akibat. Beza, Sofia. Dosa kesalahan belum tentu dia tidak mesti akibat, karena akibat kesalahan itu lebih umum. Kadang dosa, kadang tanggungan, mengganti. Macam saya salah memecahkan handphone Anda. Saya tak berdosa, tapi saya kena ganti, kena dhaman. Ayo, kadzalika ikhtalafu. Sila. Kadzalika ikhtalafu fi qouli sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummatil khata'u wa nisyan. Yani dihilangkan, diangkat daripada umatku itu kesalahan dan kelupaan. Sebagian mengatakan huwa mujmal, li'anna alladhi rafa'ahu huwal khata' wa dzalika mawjud. Yang diangkat itu salah, tersilap, dan tersilapnya umat Rasul masih banyak. Sekarang yang tersilap masih banyak. Maka maknanya rufi'an ummati al-khata' wa nisyan adalah sebuah makna yang tidak ada di dalam hadis. Maknanya itu apa? Ya saya tidak tahu. Karena ada indikasi eksternal yang menjelaskan apa yang diangkat. Karena jelas bukan khata' wa nisyannya. Yang lupa masih banyak, yang tersilap juga masih banyak. Wa minhum man qala. Sila. Dibilang ini bukan mujmal. Wa huwal asah. Kenapa? Li'annahu maqulul makna fil lughah. Di dalam lughah ini biasa dipakai. Cuma anta ini, kalau katanya Imam Razi masih baru belajar, Imam Al-Ghazali masih belajar bahasa Arab awal-awal aja. Seperti lisanul turuk. Ya ta'alam lughah illa awa ilahu. An-nadara ilaihi kaman nadara ila lisanit turuk. Ila lisan orang-orang ajam. Yakni Anda jangan tengok bahasa Arab macam-macam bahasa ajami. Orang-orang bahasa biasa aja. Saya maafkan. Saya angkat kesalahan Anda. Maknanya apa? Saya angkat efek daripada kesalahan yang Anda perbuat. Saya hilangkan kesalahan Anda. Saya hapus kesalahan Anda. Apa maknanya saya hapus kesalahan Anda? Saya padamkan kesalahan Anda. Loh, salahnya masih ada tahu? Ada orang pukul Anta. Terus Anda cakap, saya padamkan kesalahan Anda. Hah? Loh, tak pukul Anta balik itu kan efek daripada dia pukul Anta kan? Tapi apakah kesalahannya dia Anda hilangkan? Yang Anda hilangkan apanya? Efeknya kan. Di dalam bahasa biasa macam itu. Dalam bahasa biasa. Maknanya hadis ini adalah yang diangkat itu efek daripada kesalahan dan efek daripada kesilapan dan efek daripada kelupaan. Itu aja. Biasanya ismul khata' wan nisyan. Ismul khata' wan nisyan. Ayo. Wa minhum man qala huwa ghairu mujmal wa huwal asah li'annahu maqulul makna fil lughah. Karena ini biasa dipakai di dalam lughah itu biasa. Ya memang kalau Anda nak tengok daripada letter like-nya, ya memang ini mujmal. Cuma kalau Anda tengok daripada konteks bahasa, ini tidak mujmal. Yakni nafsul bahasa yang Anda pakai biasa guna macam ini. Anda tak yah cari hadis yang lain untuk memahami hadis ini. Ala tara annahu idza qala li abdihi idza qala sayyid li abdihi rafa'tu anka jinayataka ukila minhu raf'ul mu'akhadah. Aku sudah mengangkat kesalahanmu. Aku tak kira kesalahanmu. Apakah maknanya kesalahannya hilang? Masih ada kesalahannya. Yang diangkat adalah hukuman daripada kesalahannya. Kelupaannya masih ada, hukumannya yang tidak ada. Bikulli ma rufi al mu'akhadah bikulli ma yata'allaqu bil jinayah minat tabiat. Daripada dosa dan semuanya. Secara teori semacam itu. Walaupun nanti Anda kalau masuk di dalam usul fikih yang lain, lupa dan kesilapan hanya menghilangkan dosa, tidak menghilangkan dhaman. yakni hukukullah menghilangkan. Tapi hukukul adami tidak. Itu mungkin lidalilin akhar, wallahu alam. Lidalilin akhar.
Bikulli ma yata'allaqu bil jinayah minat tabi'at fadalla ala annahu ghairu mujmal. Selama dia itu di dalam lughah dipakai dan semua orang boleh paham, maknanya ini bukan apa? Mujmal. Ayo. Wal jama'atu faslun. Wa ammal mutasyabih fakhtalafa ashabuna fi. Mutasyabih. Adapun mutasyabih, apa itu mutasyabih? Mutasyabih adalah ayat. Sof tengok ya. Ayat di dalam Al-Qur'an yang mempunyai banyak makna. Satu ayat maknanya ada 5 atau 4 ataupun lebih. Tidak mungkin 4-4-nya itu atau bilang aja maknanya 4. Tidak mungkin 4-4-nya itu diinginkan oleh Allah. Tidak mungkin keluar dari 4-4 tersebut karena maknanya hanya 4. Tidak mungkin semuanya. Tidak mungkin bukan semuanya. Tapi maknanya itu salah satu. Loh, kenapa tidak mungkin semuanya? Karena ada yang makna yang benar dan ada makna yang salah. Tidak mungkin semuanya karena ada beberapa yang salah maknanya itu. Contohnya apa? Yadullahi fauqa aidihim. Kata-kata yad bisa maknanya itu tangan. Bisa maknanya itu sifat. Bisa maknanya itu inayah. 3 aja maknanya. Kata-kata yad bisa Anda artikan tiga ini. Tidak mungkin tiga-tiganya. Karena ada satu yang tidak benar, yaitu tangan. Tidak mungkin makna selain daripada 3 ini. Karena maknanya hanya 3. Contoh saja ini. Terus Anda nak mana? Salah satu. Anda tidak bisa memilih salah satu daripada makna ini kecuali dengan dalil yang lain. Apa dalil yang lain ini? Dalil yang lain ini namanya muhkam. Untuk mengetahui daripada 3 ini mana makna yang benar, Anda kena mencari ayat yang lain yang mentafsirkan makna ayat daripada salah satu 3 makna ini. Karena dari awal saya definisikan mujmal adalah an yakunal murad muayyanan ghaira. Jelas ada satu yang muayyan cuma tidak mubayyan. Wa misluhu istawa alal arsy. Sama seperti itu. Muayyan ghairu mubayyan. Selama mutasyabih itu muayyan ghairu mubayyan, maka huwa min afrodil mujmal. Itulah makna mutasyabih. Sebuah ayat yang mempunyai beberapa makna, tapi maknanya yang secara spesifik tidak diketahui hanya dengan Anda membaca ayat tersebut. Anda memerlukan ayat lain untuk mentafsirkannya. Dan ayat ini namanya ayat apa? Muhkam. Yang mana saya mempunyai daurah khas pasal mutasyabih wal muhkam ini ada sekitar 7 atau 6 kelas. Ayo. Faminhum wa amal mutasyabih faktalaf ashabuna fihi faminhum man qala huwa wal mujmalu wahid. Bilang mutasyabih itu sama dengan mujmal. Maknanya yaftakiru ilal bayan. Cuma bayanul mujmal namanya mubayyan, bayanul mutasyabih namanya muhkam. Tapi dua-duanya perlu apa? Bayan. Ayo. Wa minhum man qala al mutasyabih. Tak, mutasyabih itu bukan semacam itu, bukan lafadz yang mempunyai banyak makna. Yang ketika Anda baca, Anda memahami beberapa makna ini. Mutasyabih itu adalah lafadz yang kalau Anda baca, Anda tidak paham apa-apa. Atau bukan itu. Lafadz atau ayat yang Anda baca, Anda tidak tahu maknanya. Contohnya ketika Allah mengatakan mata sa'ah. Loh, Anda tahu bila hari kiamat, kan maknanya mata bila. Sa'ah hari kiamat. Bila hari kiamat tanda tanya. Jawabannya apa? Tak tahu. Itulah yang namanya apa? Mutasyabih. Mata sa'ah. Itu namanya yang ilmunya tersebut dimonopoli oleh Allah. Ayo. Man qala al-mutasyabih masta'tharallahu bi ilmihi wa lam yutli alaihi ahadan min khalqihi. Yang tidak ada satupun yang tahu. Di antaranya adalah bila hari kiamat. Itu tidak ada yang tahu. Hatta Rasul pun tidak
Tidak. Kalau kita tanyakan, mata sa'ah mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il. Ayo. Wa minan nasi man qala al-mutasyabih wal qisasu wal amthal Wal qasasu wal amthal wal muhkam wal halal wal haram. Sebagian mengatakan bahwasanya mutasyabih itu cerita-cerita, amthal itu peribahasa macam wala yunabbi'uka mithlu khabir. Itu kan apa? Pepatah. Mulai cakapnya pepatah ya. Pepatah. Yakni al-qasas wal amsal, pepatah dalam Al-Qur'an. Ada bab khas dalam Al-Qur'an namanya babul amsal. Nah, kalau baca di dalam ulumul Quran ada bab khas itu. Babul amsal fil Quran. Apa namanya? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Banyak macam-macam itu. Apalagi? Saya bila jumpa anak-anak jurusan Al-Quran tuh sangat sering bercanda menggunakan ayat-ayat macam ini ya. Jika jumpa budak-budak usul fikih atau fikih pasti bercandanya menggunakan apa? Fikih, menggunakan ta'rif fikih ya, biasa macam itu. Wal muhkam huwal halal wal haram. Adapun muhkam adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang halal wal haram, tentang hukum-hukum. Ada yang mengatakan lagi mutasyabih itu adalah al-huruful majmu'ah, macam alif lam mim kaf ha ya ain shad. Itu tidak ada yang mengetahui, yakni ada perbezaan antara qaul ini dan qaul yang kedua. Ista'tsarahullahu bi ilmih. Macam mata sa'ah Anda faham mata, Anda faham sa'ah. Cuma jawabannya Anda tidak tahu. Tapi alif lam mim maknanya Anda tidak tahu. Kenapa? Karena alif lam mim itu bukan bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab. Itu seperti bahasa baru yang Allah buat. Dan Anda tidak mengetahuinya kecuali Allah memberitahu apa maknanya. Dan Allah tidak memberitahu. Karena itu alif lam mim Anda tidak akan tahu maknanya. Ada yang mengatakan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Aja kan seperti itu. Tapi hadza laisa mu'tamad. Dibilang alif lam mim tidak ada yang mengetahui maknanya. Ada yang mengatakan itu adalah mutasyabih. Berbeza dengan yang makna yang kedua. Makna yang kedua ini mutasyabih adalah yang Anda lafadznya Anda tahu maknanya apa, cuma jawabannya Anda tidak tahu. Min fi awa'il suwar ka alif lam mim shad wa alif lam mim ra wa ghairu dzalik. Wa shahih wal awal. Yang sahih bahwasanya mutasyabih daripada mujmal. Karena yang namanya mutasyabih itu istabah makna. Daripada lafadz pun mutasyabih. Apa makna syabih? Yang maknanya itu apa istabah itu bahasa Melayunya Ustaz Fauzul? Samar. Loh, maknanya artinya kalau maknanya samar, Anda tahu maknanya apa. Cuma samar. Bagaimana samar itu? Maknanya ada banyak. Mirip-mirip, Anda tidak tahu mana yang benar. Karena dia itu samar-samar, diperlukan indikasi eksternal untuk menjelaskan. Karena dia itu samar. Orang Indonesia cakapnya remang. Kalau dia itu remang kena dijelaskan, baru dia nampak. Kalau Anda hanya tengok ini akan samar. Kalau Anda tengok yang lain, baru dia nampak. Baru dia apa? Nampak. Berbeza dengan qasas wal amsal. Qasas wal amsal, Anda nampak itu. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Nampak kan maknanya kan? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nampak Anda maknanya. Adapun mata sa'ah, tidak akan ada yang menampakkan makna itu. Apalagi alif. Karena itu namanya musta'thar walaysa mutasyabih. Wadih Ustaz. Wadih kan? Maknanya mata sa'ah, alif lam mim shad tidak akan ada sesuatu yang menjelaskannya. Berbeza dengan mutasyabih dengan makna yang awal. Ayat yang mempunyai banyak makna, cuma tidak tahu mana yang diinginkan. Perlu qarain eksternal untuk menentukan mana yang diinginkan oleh Allah. Karena dari awal saya mengatakan yang namanya mujmal an yakunal murad muayyanan ghaira mubayyan. Tengok. Wallahi mutasyabih dan muhkam kalam yatul. Dan menurut saya
di sini adalah letak ujian daripada Allah kepada manusia di dalam bagaimana cara memahami apa mutasyabih. Ala kullin ya waman arada at-tawassu dalam mutasyabih wal mujmal, silakan rujuk di saya punya daurah apa Qawaidul Quran fil Muhkam wal Mutasyabih. Ada 5 atau 6 kelas saya daurahkan itu. Risalahnya Syekh Said. Wa amma ma dzakaruhu fala yusafu bidzalik. Bilang adab yang disebutkan bahwasanya mutasyabih itu masta'tsarallahu bi ilmi, bukan namanya mutasyabih itu. Bukan maknanya samar, tapi maknanya tidak diketahui sama sekali. Memang alif lam ra maknanya samar. Anda samar-samar tahu maknanya? Mata sa'ah ada samar-samar tahu bila hari kiamat? Tidak diketahui sama sekali memang. Berbeza dengan mutasyabih. Maknanya apa? Tapi samar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kelas yang akan datang kita akan masuk di dalam bab yang setelahnya, yaitu babul kalam fil bayani wa wujuhi. Yani bagaimana terjadi bayan itu. Kan yang namanya mujmal perlu mubayan kan? Perlu sesuatu yang lain untuk menjelaskan mujmal ini. Lah, sesuatu yang menjelaskan mujmal ini namanya bayan atau mubayyan. Lah, bayan ini bagaimana? Apakah lafadz, apakah qaul, apakah macam-macam. Nanti sayati bayanuhu kadzalik ya. Sayati bayanuhu fidarsil ati. Wallahu a'lam bisawab. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.